Sebelum Dewa Surya bersembunyi, kau harus sudah menghabisi. Karena anakku. Salam sobatku. Episode kali ini menceritakan ketika Raja Anggakarna mengangkat roda keretanya yang masuk ke lumpur di saat ia berperang melawan Arjuna. Di waktu bersamaan, Krishna dengan kuasanya membawa Karna ke dalam ruang dan waktu untuk memberi nasihat dan pencerahan tentang pengetahuan yang dicari Karna selama ini yang tak mengenal lelah, selalu mengajar pengetahuan. Lalu Krishna bertanya kepada Karna, "Kenapa kau berusaha untuk mendapatkan pengetahuan itu, Raja Angga? Apakah kau mengerti pentingnya pengetahuan? Saat mendapatkan pengetahuan, apakah kau berkeinginan untuk bisa berguna di masyarakat? Atau kau ingin mendapatkan pengetahuan hanya demi balas dendam atas hinaan terhadap dirimu?" Krishna berkata pada Karna bahwa sebenarnya untuk mendapatkan pengetahuan, seseorang tidak perlu terlalu bekerja keras. Hanya dengan berkonsentrasi dan pengabdian saja sudah cukup. Pengetahuan adalah kualitas yang tidak sulit dari jiwa. Dan kau itu manusia pintar. Tadi kau bilang, saat memanggil pengetahuan, kenapa pikiranmu tidak bisa fokus? Ketika seorang manusia dianggap mengerti akan pengetahuan, Kau memang benar, Basudewa. Karna pun mengatakan bahwa dirinya tidak bisa melupakan kebaikan dari temannya Duryodhana selama ini. kebaikan apa anak Raga? Setelah dia menjadi teman baikmu, apakah Duryodhana memberikan semua kusir dan mereka yang lemah yang ada di Hastinapura hak untuk mendapatkan pengetahuan? Apakah dia membantu masyarakatnya dari perbuatan jahat dan merugikan? Tidak. Tidak, anak Raga. Dia menjadi temanmu semata-mata hanya untuk keuntungannya sendiri. Semangat bersaingmu untuk melawan Arjuna adalah alasan kenapa dia ingin berteman denganmu. Kau lupa akan kesengsaraanmu. Lalu Krishna memberitahu Karna bahwa dirinya telah dimanfaatkan oleh Duryodhana karena tidak tahu kebenaran dari pertemanan palsu yang dikembangkan Duryodhana selama ini. Jika Duryodhana itu memang benar-benar ingin membantumu, maka dengan perantaranya kau akan bisa membantu masalah yang ada di dunia ini. Yang sebenarnya adalah kau seharusnya bisa membebaskan dia dari semua ketidakbenaran dan kejahatan. Tapi kau tidak pernah tahu kebenaran ini. Yang sebenarnya semua kebaikan yang telah dilakukannya sama sekali tidak berarti. Karna mengatakan pada Krishna bahwa seluruh hidupnya ia berikan pada yang malang. Bahkan dirinya tidak menyimpan apapun untuk keuntungan dirinya sendiri. Manfaat sejati dari membagi kekayaan untuk menguntungkan pemberi amalnya, bukan yang menerimanya. Seandainya kau menggunakan kemampuanmu itu untuk membebaskan mereka yang telah dirugikan oleh orang-orang sepertimu, maka semua orang pasti akan menikmatinya. Kau bilang bahwa masyarakat telah menghancurkan semua kemungkinanmu. Tetapi nilai dari semua kemungkinan itu diberikan oleh Yang Kuasa. Kau tidak akan pernah bisa mengetahuinya. Krishna lalu mengatakan, jangan mengindahkan kebenaran ini. Seseorang yang hidup untuk masyarakat akan menjadi orang yang bermanfaat. Tapi bila seseorang yang hidup semata-mata untuk dirinya sendiri, merugikan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga seluruh masyarakat. Pembantaian yang terjadi di Kurusetra hari ini bukanlah semata-mata karena Duryodhana atau Paman Sangkuni.
Ini adalah karena dosa dari 3 kesatria. Bhisma yang agung, Guru Drona, dan kau, anak Rada. Kalian bertiga telah meninggalkan apa yang kalian anggap benar untuk kesejahteraan masyarakat. Bila kalian tidak membantu Duryudana dalam perang ini, maka perang ini tidak akan pernah terjadi. Kau memang benar, Basudewa. Merasa bersalah karena berkata, bahkan ketidakbenaran pun harusnya tidak menyakiti masyarakat. Tapi ternyata malah dibiarkan saja karena kelalaian dalam kebenaran. Dosa dari perang besar ini, beban yang harus kita tanggung. Sekarang adalah waktunya, anak Rada, untuk melupakan kesengsaraanmu, untuk menyerah pada ketidakbenaranmu dan menerima kematianmu. Dan semua ini semata-mata demi kesejahteraan masyarakat dan dirimu juga, anak Rada. Karena semua kebenaran yang diucapkan Krishna atas dirinya dan dosa yang ia perbuat selama ini, karena pun menerima semua perintah Krishna. Aku akan menerima perintahmu, Basudewa. Aku bahkan menerima kematian. Tolong sampaikan pada Ibu Kunti agar mau memaafkanku. Katakan juga pada Pancali bahwa aku telah menumpahkan darahku untuk menghapus noda atas penghinaan-Ku. Dengan sedih lalu karena bertanya pada Krishna, akankah kemampuannya tidak akan pernah punya pengakuan selamanya? Selamanya. Anak Rada, kau tidak punya busur di tanganmu. Saat ini, roda keretamu masuk ke dalam lumpur. Dan kau telah lupa pada seluruh pengetahuanmu selama ini. Kita harus bisa mengambil keuntungan dari situasi tersebut untuk menghabisimu. Bukankah ini akan menjadi bukti dari kemampuanmu? Dengan perkataan dan ucapan Krishna, maka Karna pun merasa bahagia karena kemampuannya nantinya dapat pengakuan. Dan setelah semuanya dianggap selesai, Krishna pun membawa kembali Karna ke medan perang. Dan waktu pun berjalan kembali. Jangan berpikir lagi, Partha. Habisi Raja Angga Karna sekarang juga. Karena berkata pada Arjuna, seandainya ia bisa mengangkat roda keretanya dari lumpur dan Arjuna tidak membunuhnya, maka waktu akan bisa berubah. Tapi aku akan berusaha untuk bisa mengeluarkan rodanya. Aku kesatria, berusaha sampai pada nafas terakhir dalam kewajibanku.
tepi matahari. Terbenam sebentar lagi sebelum Dewa Surya bersembunyi. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Terus dukung dan support channel ini ya. Salam sobatku. Ingin pergi bersama dengan ayahku.